Aduh, hari ini seru banget nih. Jadi saya mau ngopi dulu karena hari ini bakal berbincang-bincang dengan Pak Pras. Halo Pak Pras. Halo. Hari ini seru karena bakal berbincang sama Pak Pras mengenai leadership new normal. Di mana? Nah, thank you. Oh, Izati. Pak Pras, thank you udah datang. Halo, Terima gimana suara kasih. saya? Oke? Oke banget. Bisa cocok untuk semule kita. Ayo. Tapi sudah pasti kayaknya salah aplikasi kalau kita semule hari ini. Iya. Jadi, Pak Pras, thank you udah nanggepin undangan saya untuk ngobrol-ngobrol Woi, tentang masa diundang nggak ditanggepin? Orang yang ngundang itu brand ambassador sebuah tempat yang berkelas kok, masa nggak ditanggepin? wah, terima kasih. Kebetulan aja beruntung ini Pak Pras masih diterima jadi brand ambassador. Terima kasih. Nah, ini jadi saya mewakilin banyak pembisnis di luar sana. Sebetulnya tantangannya ya mereka kan lagi pada galau-galau nih. Galaunya kenapa Mm-mm. sih? Galaunya karena, aduh, ya masalah tentang tantangan-tantangan COVID ini. Dan Mhm. mereka sebagai pembisnis, sebagai leader itu bingung. Gimana sih leadership itu yang harus dilakukan di saat new normal ini? Nah, karena itu saya baru kepikiran, wah kayaknya orang yang tepat saya ajak itu ya Pak Pras lah. Masa? Ya iyalah, kan guru saya kalau Ya. bicara tentang leadership. Jadi ya siapa lagi yang harus saya tanya? Ini sambil ngopi ya, karena Pak Pras Oh, juga hobinya ngopi. Kita sambil ngopi-ngopi, sepertinya lebih lebih apa? Lebih kencang nih. kalau ini cappuccino latte artnya bikin sendiri. Mantap. Saya udah nggak boleh mampir ke Rotella. Kalau nggak saya akan mampir untuk kita ngopi. Ya kalau urgent sekali ya boleh. Kalau nggak urgent sebaiknya kita menghindari dulu supaya mengurangi potensi penyebaran COVID. Setuju banget, setuju banget, setuju banget. Kalau Ini sampai saja kena, ya. sebuah, ini saja kita sedang diuji leadership kita. Jadi sebelum kita melit Hmm. orang lain, nomor satu itu ya kita melit diri kita sendiri. Apakah kita melit keinginan kita untuk ngopi di Rotella, untuk melepaskan kangen bertemu dengan teman-teman, dengan kolega, ngobrol di satu tempat yang kita berkerumun, atau kita mampu melit diri kita untuk berpuasa dulu. Kita melit diri kita untuk menerima perasaan kangen itu, perasaan ingin berkumpul, karena ada sesuatu manfaat value yang jauh lebih besar bagi diri kita dan peradaban dan umat manusia. Wah ini udah langsung main. Ini kayaknya terlalu dalam nih awal-awal ini. Ya karena semua prinsip kepemimpinan, semua teori-teori kepemimpinan ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kepemimpinan itu adalah meneladankan kualitas yang dituntut oleh anggotanya, kata John Adair. Hmm. Tapi ujung-ujungnya begini, satu pertanyaan mendasar tentang kepemimpinan adalah, apakah Anda ada yang mengikuti? Anyone following you? Kalau tidak ada Apa? satupun yang mengikuti kita, kita bukan pemimpin. Loh, kalau saya sendirian,
bagaimana? Saya nggak punya grup misalnya, nggak punya organisasi, saya juga nggak bekerja juga sendirian. Lah pertanyaannya, apakah diri Anda mengikuti Anda? Karena Di seringkali kita sendiri tidak diikuti oleh diri kita. Kita tahu satu tempat yang mau kita tuju, satu keadaan yang mau kita wujudkan, dan kita menuju ke sana. We know the way. Kita tahu jalan ke sana. Tapi nyuruh diri kita sendiri ke sana itu ogah-ogahan diri kita. Ayo, kamu katanya mau diet. Ayo, kamu jangan makan ini, gorengan. Nah, Ribut kita sama diri kita sendiri. Negosiasilah diri kita itu. Pengen ngeyel diri kita sendiri. Dan akhirnya menyerah. Ya udah lo makan deh. Akhirnya diri kita nyomot makanan yang tadinya kita komitmen nggak mau makan itu. Nah sekarang kita aja tidak diikuti oleh diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat efektif ketika mau diikuti oleh orang lain? hmm. Nah, gimana caranya untuk buat diri kita mengikuti diri kita sendiri nih? Ini persoalan sumber hidup kita ini. Bahkan saya saja juga mengalami masa-masa di mana saya juga bergulat dengan diri saya sendiri. Ayo mandi. Ntarlah, masa minggu pagi mandi pagi misalnya. Nah akhirnya sesuatu di luar sana itu tidak memiliki atau tidak mempengaruhi apa-apa. Artinya begini, kejadian-kejadian yang kita sebut sebagai situasi yang sulit, yang tidak normal, itu sebetulnya netral-netral saja. Itu adalah sebuah ujian, soal ujian. Situasi itu sebuah soal ujian. Situasi, coba sekarang ini, sebelum masuk ke era pandemi saja, kita sudah dihadapkan pada era disruption, era VUCA, di mana segala sesuatu itu, ini polanya bagaimana sih membingungkan, ambiguity, vulnerability, volatility, apalagi itu, complexity, uncertainty. Wah, gila, ini model bisnis gue dihajar sama model bisnis yang baru. Wah, itu. Belum kita selesai soal itu, tiba-tiba kita di lockdown di dalam rumah. Dan itu menjadi satu situasi yang jauh lebih tidak tentu kita. Wah, gimana ini keadaan? Gila nih. Nah, tetapi bagi mereka yang akhirnya memiliki kemampuan untuk menjawab soal-soal ujian yang bertubi-tubi ini menjadi lebih tenang daripada mereka yang nggak tahu jawabannya apa, nggak tahu nih ilmunya apa. Ini gue nggak ngerti nih gimana cara training. Selama ini gue di kelas, offline. Tiba-tiba semua nggak boleh kumpul. Gila ini jadwal gue berantakan semua. Hanya karena kita belum punya skill untuk online training. Sehingga seolah-olah dunia ini runtuh, seolah-olah ini penderitaan yang besar sekali buat kita. Nah, saya mengalami itu kemarin kan. Ketika saya belum pernah punya pengalaman untuk memberikan training secara online. Tetapi begitu kita mulai punya skillnya sedikit demi sedikit. Oh, begini toh cara training online. Oh, ini cocok, ini nggak cocok. Kita belajar lagi. Dengan rendah hati kita belajar kepada orang-orang yang mungkin selama ini menjadi murid kita. Kira kita berguru kepada mereka. Oh, dia punya kemampuan untuk memfasilitasi kelas online. Kemudian kita belajar. Oh, oke. Dan akhirnya situasi ini menjadi lebih enteng. Lebih enteng. Kenapa? Karena kita punya jawabannya. Nah, kecepatan kita untuk menerima keadaan di luar sana dan kemudian mencari jawaban-jawabannya itu yang disebut dengan agility. Agile. Yes. Kita menjadi agile, kita menjadi tangkas, menjadi cerdas, menjadi mau ngambil risiko.
Ya, akhirnya situasi yang seperti ini bagaimana kepemimpinan kita? Ya, agile. Dan agile itu sesuatu yang sudah klise juga hari ini. Mungkin 2-3 tahun lalu masih menjadi sesuatu yang keren ya, agile. Tapi sekarang sesuatu yang ya sudah mandatori. Kalau kita mau mampu selamat dan mampu berselancar di tengah perubahan seperti ini. Jadi kuncinya adalah kita harus agile. Harus atau butuh? Pertanyaan bagus. Ya. Kalau kita mengatakan kepada diri kita, lihat ya, kita aja sedang memimpin diri kita sendiri untuk agile. Ketika kita ngomong kepada diri kita, berkomunikasi dengan diri kita dengan mengatakan, lu harus agile. Waduh, gila, ini terpaksa banget kan, kita jadi korban. Posisi kita akhirnya jadi korban di tengah situasi seperti ini. Hanya dari komunikasi kita kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengatakan, Pras, lu butuh agile. Kenapa? Karena begini. Kita bayangkan masa depan ketika kita agile. Kita bayangkan apa yang terjadi ketika kita tidak agile. Sehingga kita tahu bahwa, berarti ini aku butuh agile. So, apa keputusanmu, Pras? Aku mau agile. Nggak enak lo agile. Kamu sudah mengizinkan dirimu sendiri nggak untuk agile? Baiklah. Setiap keputusan, aku bebas memilih apa saja keputusan itu. Tetapi begitu sekali aku ambil keputusan, aku tidak akan bebas dari risiko dan konsekuensinya. Nah, risiko dan konsekuensi agile itu nggak enak loh. Terima nggak? Selama dia tidak terima, selama aku tidak terima, hanya memutuskan tanpa menerima permission, to give self-permission, untuk menerima konsekuensi dan risiko, tidak akan pernah terwujud. Jadi bukan hanya decision, tetapi juga permission. Once kita give permission to self, kita akan terima segala rasa tidak nyaman, rasa tidak enak ketika menjalani proses menjadi agile itu. Jadi harus ada permission ya Pak Pras ya? Tidak harus. Oh, butuh permission. Itu pilihan. Mau kasih permission boleh dong. Boleh. Tapi kan silahkan tanggung sendiri akibatnya. Nah, kalau mau kasih permission juga boleh. Akan jauh lebih baik daripada tidak memberi permission. Tapi kita tidak mengharuskan. Bahkan kepada diri kita sendiri pun tidak mengharuskan. Karena adalah pilihan. Choice thinking. Tapi gimana nih kalau dengan orang-orang yang seperti saya contohnya? Karena di dalam hidup saya sering sekali saya menggunakan kata harus. Mungkin selama ini harus itu berfungsi baik buat diri saya. Karena ketika saya mengharuskan untuk melakukan sesuatu, rasa malas itu sepertinya hilang. Karena ini menjadi sebuah keharusan itu sendiri. Tetapi apabila ada opsi untuk boleh atau tidak, yang terjadi adalah ada pilihan. Di mana ketika ada pilihan, biasanya kita akan memilih untuk lebih nyaman. Nah, menurut Pak Pras, bagaimana tanggapannya? Kata harus itu siapa yang mengharuskan? Saya yang mengharuskan diri sendiri. Yang mengharuskan kan? Mengharuskan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan adalah saya sendiri. Kalau saya sendiri yang mengharuskan, kenapa perlu diharuskan? Lakukan saja. Ya, mungkin alasannya karena males, Pak. Gitu, coba sebagai contoh ya. Sebagai contoh gini, untuk live IG sebagai contoh. Setiap minggu atau mungkin setiap hari, apabila tidak diharuskan, terkadang akan timbul sebuah alasan untuk tidak melakukan itu. Sekarang ketika IG sama saya, perasaannya sudah tidak harus atau masih harus?
sekarang ya biasa saja sih, netral. Netral ya. Netral, netral. Tadi harus ya? Harus, Harus. harus. Karena saya dasarnya introvert. Oke. Dalam arti kata, ya udahlah kalau nggak usah rame-rame, nggak usah ada yang lihat, ya udah nih kan diem-diem di rumah main sama anak atau kerja sendiri. Tapi jarang yang tahu. Ya, Apakah ingin selalu berulang seperti ini setiap minggu? Setiap minggu tuh menjadi beban, waduh, kok haruslah, harus. Atau ingin sukacita? ya tentunya Gila, sukacita. besok. Sukacita. Lalu apa pemikiran yang melandasi supaya kita menjadi sukacita 1-2 hari sebelum dilakukannya IG Live ini sudah, gila, ini gue nggak sabar nih. Apa pemikiran yang perlu kita miliki berarti? Apa makna IG Live itu buat Coach Yudi? Mungkin ya berbagi, sharing. Dan buat saya IG Live ini bagus. Kenapa? Karena IG Live ini sendiri membantu saya untuk terus berkembang. Bisa ketemu dengan narasumber yang dahsyat. Terus ya belajar. Karena sebagai coach harus terus belajar. Bukan hanya Coach Yudi yang mendapatkan manfaat berkembang, tamu pun seperti saya juga berkembang kan. Audiens kita, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang menyaksikan acara kita ini juga mendapatkan manfaat dan mereka juga berkembang. Nah, ketika Coach Yudi, saya dan teman-teman yang menyaksikan acara kita ini berkembang, ini apa berarti artinya untuk Coach Yudi? Ya, kontribusi. Dan ketika Coach Yudi telah kontribusi, apa maknanya lagi untuk Coach Yudi? Ya, ketika saya berkontribusi, ya saya menjadi orang yang lebih berharga ya. Lebih berharga. Lebih bernilai. Dan ketika diri ini berharga, diri Coach Yudi berharga, bagi Coach Yudi apa maknanya akhirnya? Ya, maknanya ketika lebih berharga, ya saya merasa sebagai manusia yang lebih komplit. Dan ketika sudah menjadi manusia yang lebih komplit, apa maknanya untuk Coach Yudi? Ini dicangap terus lama-lama jadi love ini, Pak. Mumpung sore hari, daripada ngantuk. Ya. Coach Yudi yang berharga, apa maknanya? Ya, saya akan lebih, personal brandingnya naik, kemudian juga lebih banyak dikenal, dan ya tentunya ketika saya lebih berharga, ya saya akan merasa lebih senang lah, lebih happy. Lebih happy. Dan akhirnya dengan makna seperti itu, apa sekarang keinginan Coach Yudi ketika IG Live? Keinginan saya ya mendapatkan dan memberikan value sebaik-baiknya ya. Oke. Dan dengan perasaan apa ketika mau menghadapi IG Live itu dan selama IG Live? Ya tentunya dengan perasaan sukacita. Sukacita itu yang seperti apa ya? Sukacita itu penuh cinta lah, dengan semangat, passion, happy. Seperti itu. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi dengan Coach Yudi? Dan saya sebagai tamu dan teman-teman kita yang lain yang mendengarkan. Ya, kita akan lebih terkoneksi ya, dan mendapatkan berkah dari alam semesta. Dan ini penting sekali ya. Dan saya rasa ini penting. Ya, saya rasa ini penting. Nah, kalau ini sudah penting, ada keputusan apa di Coach Yudi untuk IG Live berikutnya? Keputusan saya ya dilanjutin aja. Seminggu 2 kali. Dan ketika ada rasa malas itu, diizinkan nggak rasa malas itu? Ya,
Nah, ini yang menarik, Pak Pras. Buat saya malas itu manusiawi. Dan saya merasa rasa malas itu adalah bagian dari struggle atau bagian dari suatu penaklukan di mana ketika saya berhasil melewatkan rasa malas, saya merasa lebih happy. Ini ada suatu perasaan seperti itu. Dalam arti kata, setelah saya bisa IG Live, akhirnya saya merasa lega gitu. Karena saya merasa saya sudah melewati satu step demi satu step. Ketika rasa malas itu muncul, dia memberitahu apa kepada Coach Yudi? Memberitahu sebagai contoh, ya udahlah, ngapain, kerjain yang lain aja, atau main sama anak. Atau, masih banyak nih hal yang mesti dilakukan. Ini ada TOS Master, TOS apa? TOS Ideas. TOS Ideas. Yang harus dikerjakan. Dan belum dikerjakan. Ngapain lu IG Live? Gitu contohnya. Seperti itu. Terhadap diri Mas Yudi yang sedang punya rasa malas tadi, selama ini cenderung maksa dia, atau sudah pernah dicoba untuk, hey bro, I give myself permission to be malas. Oke, karena malas ini memberitahu kepadaku value apa yang baik kepadaku. I give permission. You give permission. I give permission. Biasanya Setelah di give permission, setelah diberi permission, dia masih malas atau masih terus malas atau udah nggak lagi? Tergantung. Jadi sebagai contoh, salah satu hal yang saya alamin, contoh ketika saya sudah mulai nggak enak badan, ini contoh nih, ini Ricky. Biasa apa yang saya lakukan adalah saya ngomong sama diri sendiri. Apapun yang terjadi, besok tetap kita harus coaching. Contohnya ada klien ya, tetap harus coaching. Ya udah, tapi setelah itu besoknya kebetulan kosong. Kamu besok lusanya ya udah mau tidur aja satu harian. Dan itu yang saya lakukan biasanya, dan itu berfungsi. Jadi besoknya saya tetap seger, walaupun dalam keadaan tidak sehat. Kemudian lusanya, satu harian saya benar-benar saya berikan permission untuk rasa malas tersebut. 1 hari tidur. Ini contohnya. Ya, dan ketika berada pada posisi yang tadi Coach Yudi ngomong, ayo besok harus coaching gitu. Kemudian masuk ke posisi dia. Ketika mendengarkan seorang Yudi mengatakan harus kepadaku, itu gimana rasanya? Semangat ya, karena salah satu value saya adalah tanggung jawab dan integritas. Jadi ketika diingatkan bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab, sebuah hal yang berintegritas yang harus saya lakukan, di mana saya memiliki sebuah standar tertentu. Sebagai contoh, standar yang saya terapkan terkadang memang cukup agak sedikit berbeda ya, dalam arti kata kalau nggak masuk rumah sakit masih tetap kerja. Jadi jadi ya itu standarnya gitu loh. So saya mau memberikan diri saya sendiri bahwa ini standar lo loh gitu. So, keep the standard. Jadi ini buat diri saya sendiri juga sebetulnya. Ya. Dimana diri saya hanya berbicara dan mengingatkan diri saya lagi. Oke. Nah, ini adalah psikologik dari seorang Coach Yudi Tjandra. Dan itu works. Dan selama ini juga ternyata kan follower IG-nya juga banyak. Dapat reputasi dan prestasi-prestasi yang memang diinginkan kan oleh Coach Yudi. Dan it's okay. It's okay. Terima kasih. Hanya nanti kita perlu selalu mencek ekologi namanya. Betul. Apakah ini dalam jangka panjang ini ekologis atau tidak ketika kita selalu menyuruh diri kita. Karena itu sebenarnya indikasi bahwa kita tidak terlalu karib dengan diri kita.
Kalau kita karib dengan diri kita tidak perlu menyuruh. Kita karib dengan siapapun. Kita tidak perlu menyuruh. Mengharuskan. Hey bro, minum bro. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang sangat casual terhadap diri sendiri, itu kita sudah bergerak. Yes, gue mau ke sana. Ya, gue mau ikut live. Ya, gue mau coaching. Yes. I don't know. Ini kan teorinya seperti itu. Oke. Maka tantangan kepemimpinan sebelum kita memimpin orang lain adalah seberapa dekat, seberapa kenal, seberapa memahami kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak dekat, kita tidak memahami, yang paling mudah adalah menginstruksikan dan mengharuskan. Tapi kalau kita memahami orang lain saja. Nah, gue tahu nih gimana cara membuat dia bergerak deh. Ini kebetulan orang yang ini menghindari penderitaan misalnya. Ini metaprogramnya global, metaprogramnya away from, metaprogramnya gini. Ya udah, kita tinggal mempacing, menyelaraskan, menyamakan metaprogram dia, persepsi dia, kemudian kita picu sesuatu yang memberi value kepada dirinya, dia bergerak. Nah, begitu juga ketika kita memahami diri kita sendiri, kita tahu bagaimana cara membuat diriku bergerak. Nah, kebetulan kalau yang tadi saya tangkap dari Coach Yudi, Coach Yudi memiliki salah satunya metaprogram modus operandi necessity namanya. Necessity itu cara mengatur diri sendiri dengan suatu keharusan, diset satu standar. Jangan-jangan dalam diri sendiri ini belum menyetujui standar ini selama ini, sehingga perlu diharuskan supaya dipaksa untuk meet standar, meet kriteria, meet rule yang kita buat sendiri untuk diri kita sendiri. Bisa jadi. Atau mungkin bisa nggak Pak Pras, bahwa standar ini terus dinaikkan? Bisa. Standar ini, nah maka gini, salah satu di dalam kepemimpinan ala neurosemantics, alatnya itu adalah gini kan, bahwa hukum kepemimpinan adalah ketika kita memahami yang kita pimpin. Metafora sederhananya adalah seorang pawang buaya, pawang ular, pawang singa. Mengapa begitu mudahnya dia itu menguasai, mengendalikan, dan memimpin singa, buaya, atau ular tadi? Karena dia sudah memahami betul seluk-beluk A to Z tentang ular itu, tentang buaya dan singa itu. Sehingga karena sudah memahami betul, dia tahu bagaimana caranya membuat singa itu melakukan sesuatu. Nah, begitu juga ketika kita ingin memimpin diri kita sendiri, prinsipnya adalah kita memahami diri kita sendiri. Nah, sekarang apa yang kita pahami? Yang kita pahami adalah ada 8 hal yang saya disebut sebagai matrix of leadership. Yang pertama adalah ketika kita ingin menyuruh diri kita meet the standard. Nomor 1 adalah apa makna standar ini bagiku? What it means to me. Karena manusia itu dikendalikan oleh makna. State tergantung dari makna. Ketika ada cerita klasik tentang tukang batu yang membuat bangunan, ketika ditanya, lu ngapain sih kerja itu begitu? Gitu. Lu lagi ngapain? Waduh, gue nih lagi nyusun batu bata ini. Oke. Dia lakukan secara mekanistik, robotik, begitu saja. State-nya ketahuan kan, plain aja. Kemudian lihat yang nomor 2. Bos, lu lagi ngapain? Lu nggak lihat, gue lagi bikin tembok nih, bangunan.
Oke. Lalu yang ketiga, ini kok orangnya state ketika bekerja itu kayak nikmat gitu. Pak, lagi ngapain? Saya ini lagi bikin katedral yang dimana nanti banyak orang-orang akan dekat dan bertemu Tuhan di sini. Makna yang diberi kepada pekerjaan itu menentukan state, menentukan perasaan, menentukan seberapa cepat dia bertumbuh, dan menentukan performance. Kita men-set satu standar tertentu misalnya. Lu seperti ini. Ya, apa maknanya buat gue? Jangan-jangan makna kita tidak cukup tinggi sehingga membuat standar ini, aduh, beban banget buat gue, bro. Nomor 1, meaning. Nomor 2, intention. So, dengan standar ini, dengan meaning yang seperti itu, setinggi itu, seluhur itu, makanya tadi kan saya bawa ke apa meaningnya, apa maknanya, apa maknanya, supaya kita mendapatkan meaning tertinggi bagi kita. Dan meaning tertinggi itulah sumber motivasi. Jadi nggak usah panggil motivator. Panggil coach saja ya untuk nanya-nanya. Bahkan kepada diri sendiri, itu bisa kita minta bantuan diriku untuk coachlah diriku sendiri. Dengan cara bertanya itu, apa maknanya. Okay. Oh iya, berarti EG Live ini sesuatu yang luhur bagiku. Ternyata ini sebagai bagian dari ibadahku. Ini bagian dari dermaku untuk bangsa ini. Walaupun hanya IG Live kecil, tetapi ini dampaknya bisa, siapa tahu ini bisa mengubah Indonesia misalnya. Dan ini menjadikan aku sebagai hamba Tuhan. Dan ini merupakan accomplishment diriku ketika nanti aku bertemu dengan Tuhan misalnya. Setiap orang memiliki highest meaning-nya sendiri-sendiri. Nah, begitu selesai kita menemukan highest meaning, kemudian kita tanya kepada diri kita, so, intensi kita apa dengan seperti itu? Oke, kalau gitu, aku tiap minggu berkomitmen dengan sukacita untuk menjalankan IG Live, misalnya. Dengan kualitas yang seperti ini. Ini penting nggak bagiku? Penting. Apa pentingnya? Kita temukan lagi, apa pentingnya lagi. Karena sesuatu yang penting itu pasti diperjuangkan. Sesuatu yang penting itu membuat kita mau menerima konsekuensi dan risiko ketika menjalankan proses mewujudkan. Karena penting. Kalau tidak penting, pasti tidak diperjuangkan. Atau ketika kita merasa terpaksa memperjuangkan, jangan-jangan nggak penting. Jangan-jangan nggak penting ya? Nggak penting. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Yang kita sadari lebih penting. Kita belum menyadari bahwa ini tuh penting bagi kita. Nah, maka kita tanyakan, penting nggak? Ya kalau memang nggak penting, ya ngapain kita harus? Kan udah nggak usah. Ke hal yang lebih penting aja lagi. Ini jadi beban. Ya berarti nggak penting. Tapi ketika kita menyadari ini penting. Pentingnya apa? Ini pentingnya apa? Ini. Penting nggak? Penting. Apa pentingnya? Penting nggak? Penting. Apa pentingnya? Terus. Sampai ketemu the highest intention. Nah, itu meringankan kita. Membuat kita, ya seperti naik gunung misalnya. Orang yang nggak menganggap naik gunung itu penting. Dan tidak ada artinya. Biar diharuskan, itu nggak mau dia naik gunung. Tetapi ketika orang sudah tahu ini naik gunung ini maknanya buat aku ini, aduh gila, ini. Dan ini penting buat aku. Maka biar hujan, biar panas, biar dingin, biar bahaya, biar ada binatang, biar kulitnya hitam, busik, nggak ada sinyal, tetap dijalankan dengan sukacita. Ini target sales ini penting nggak? Kalau nggak penting, pasti menderita ketika kita mengejar target sales. Tapi ketika sudah menemukan apa maknanya target sales ini bagiku, wah gila. Dan penting nggak? Penting. Kenapa penting? Begini, kita ketemu meaning dan intention. Maka kita dapat
menjalani prosesnya itu dengan sukacita, enteng. Meaning, intention. Intention. Dan yang ketiga adalah self, diri kita, identity. Jalankan IG Live ini menjadikan diriku siapa? Aku yang dermawan, aku yang konsisten, aku yang berbagi, aku yang memikirkan bangsa ini, aku yang berkembang. Semakin kuat identiti kita, itu membantu kita untuk lebih kuat dalam bergerak. 3. 4. Skill dan knowledge. Jangan-jangan kita males, jangan-jangan kita ini jiper, itu hanya karena kita memang belum punya skill dan knowledge. Ya, begitu kita belajar, bagaimana caranya konsisten, belajar bagaimana caranya bikin IG Live yang menarik, belajar bagaimana kita sudah dapat skill dan knowledge. Oh, menjadi lebih enteng lagi. Kan, berapa tuh? Meaning, intention, self, power, skill tadi, skill dan knowledge. Kemudian yang kelima, others, relationship dengan siapa. Jangan-jangan kita berat melakukan sesuatu ya karena kepada orang yang nggak kita sukai misalnya, atau karena bukan itu market kita, karena salah mentor misalnya. Orang-orang yang membantu kita, yang berelasi kepada kita. Maka ketika kita... Ya, yang saya temukan gini Pak Pras. Sebetulnya, ya ini saya baru dapat sesuatu. Sebetulnya saya nggak suka ngeliatin kamera. Saya baru sadar. Kalau ketemu, kayaknya bisa ngobrol jauh lebih panjang, lebih oke. Cuman kalau di hati saya ini untuk terima ngeliatin tombol di atas handphone ini sepertinya kayaknya masih agak sedikit aneh. Konsepnya masih kayak nggak 100%. Ini mungkin ini ya yang membuat saya juga agak sedikit ya gimana ya gitu. Males gitu. Mungkin aja boleh jadi itu ada konsep yang belum kita. Jadi seringkali kita ini terhambat oleh konsep yang kita buat sendiri di masa lalu tentang sebuah show. Semakin kita friendship to reality, semakin kita bisa menerima perubahan, kenyataan, realitas, dan kemudian dengan cepat kita mengadjust meaning, intention, self, skill dan knowledge termasuk konsep yang ada di dalamnya, itu semakin cepat nanti kita beradaptasi dan it's okay, tidak ada yang salah. Itu kan tinggal keputusan kita. Dan kalau begitu kita ngobrol barusan ketemu, oh ya, ini jangan-jangan soal konsep saja. Pertama soal konsep, yang kedua soal belum terbiasa saja. Secara skill dan knowledge belum terbiasa saja. Someday kita punya jam terbang terus kita latih. Lama-lama ya akhirnya ya inilah new situation, inilah new me. Inilah new us, inilah new way. Betul. Dan kita kemudian menjadi enjoy. Nah, kecepatan kita belajar itu akan di-accelerate ketika kita sudah mendapatkan meaning, intention, dan self tadi. Itu akan mempercepat belajar kita. Akhirnya kita temukan siapa mentor kita belajar kepada siapa tamu kita. Wah, akhirnya kita menemukan others. Ini melayani siapa sih kita ini? IG ini kita serve siapa? We are servant leader. Kita ini adalah pemimpin yang melayani. Kita mau melayani siapa? Kalau kita tidak melayani, kita ini kan bukan manusia. Wong manusia diciptakan untuk melayani kok. Nah, manusia diciptakan untuk melayani, menarik. Untuk melayani, because we are servant of God, hamba Tuhan. Hamba itu bahasa Inggrisnya servant.
Servant itu apa sih verbnya? To serve. Yes. We are servant Yeah, and we yeah. serve. Lo bayangkan, lonceng harus berbunyi ya. Harus di sini adalah harus sebagai being, harus sebagai norma. Itu boleh kita ucapkan. Lonceng itu harus berbunyi. Sebab kalau dia tidak berbunyi, dia hanya seonggok besi. Kereta kuda itu harus berjalan. Harus berfungsi. Fungsinya adalah berjalan, menarik. Nah, kalau tidak, dia hanyalah seonggok kayu. Cinta itu harus ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, dia hanyalah seonggok kata-kata. Sekumpulan huruf. Nggak ada artinya, nggak ada fungsinya. Nah, manusia sebagai servant, itu harus to serve. Serving. Melayani. Kalau tidak melayani, dia hanya seonggok daging. Melayani siapa? Melayani orang lain, melayani alam semesta, melayani makhluk. Nah, ketika kita nggak punya kesadaran tentang others, tentang orang yang perlu kita layani, ya buat apa sih melayani orang? Akhirnya kita nggak punya eagerness, nggak punya semangat, nggak punya hasrat, nggak punya motivasi. Berkurang motivasi kita. Meaning, intention, self, skill, knowledge, power, kemudian others, time, and place, waktu dan tempat. Mungkin Mas Yudi punya 5 hal ini. Ternyata tempatnya ini yang belum cocok. Yaitu apa? Tempatnya pakai HP. Bukan. Place itu kan kalau kita di sambil di kelas atau kita di kafe, ya kita sudah terbiasa. Begitu tempat online seperti ini, mati gaya kita. Lebih lemes rasanya, bener ya? Lebih lemes. Artinya kita sedang didikte oleh tempat. Nah, ketika kita didikte oleh tempat, kita sedang posisi sebagai korban because we are led by, not lead. Ingat, selain kita ini servant, kita juga khalifah, leader, wakil Tuhan. Yang tugasnya adalah memimpin, diawali dengan memimpin diri sendiri, dan memimpin segala sesuatu di luar sana. Untuk menuju tujuan misi hidup kita yang dibebankan atau bukan dibebankan, yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Nah, artinya, kita ini adalah pemimpin. Pemimpin itu jadi kita memimpin. Nah, kalau kita males, mati gaya, karena kita diintimidasi oleh tempat, diintimidasi oleh media, diintimidasi oleh channel, kita belum menguasai, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi pelan-pelan kemudian kita mulai menjadi leader. Kita yang melit. Dengan cara apa? Kita memahami tadi. Prinsip kepemimpinan adalah memahami, kita pahami watak dari online ini seperti apa. Kita pahami waktu yang terbaik ketika kita online ini seperti apa. Berapa lama durasinya. Lama-lama kita akhirnya enjoy. Saya dulu ketika saya mulai ngasih training dengan Zoom, belum menguasai apa-apa. Waduh, saya sengsara itu. Wah, saya ngeliatin peserta kan, padahal kan kamera di sini kan. Wah, nggak, rasanya tidak nyaman. Dan feedback dari teman-teman juga, lu kayak ngomong kepada orang lain. Nah, akhirnya, begini ya. Oke, kalau begitu saya akan fokus kepada titik kamera yang ada di depan saya. Jadi seperti Mas Yudi sekarang sedang menatap wajah saya. Padahal saya itu sedang tidak menatap wajah Mas Yudi. Saya menatap lubang kamera di situ. Tetapi this is the new way. Itu menarik gitu. Begitu kita menguasai, akhirnya kita tidak terintimidasi dan
tidak terdikte lagi oleh situasi. Kitalah yang kemudian mampu menciptakan situasi supaya tujuan-tujuan komunikasi kita tercapai. Meaning, intention, self, skill knowledge, others, time, place, dan satu lagi emotion. So, kalau kita sudah memahami meaningnya apa, intensinya apa, menjadikan saya siapa, skill dan knowledge apa yang perlu saya punyai dan saya latih lagi supaya saya excellence, kepada siapa saya belajar, untuk siapa saya melayani, bersama siapa saya bekerja sama, kapan dan di mana, akhirnya kita bisa menciptakan, kalau gitu aku lakukan ini dengan state apa supaya excellence. Wah. Kalau kita sudah dapat 8 ini, rasa-rasanya kita tidak perlu mengharuskan diri kita lagi. Sweet bro, mari kita coaching, yeah, coaching. Karena apa? Paham coaching ini maknanya apa buat saya. Paham intensi saya itu apa. Paham ini akan menjadikan diri saya siapa. Paham bahwa skill dan knowledge saya yang sedang saya latih apa. Yang saya perlu punyai apa. Paham kepada siapa. Dan apa maknanya itu bagi saya. Paham waktu, tempat, dan state yang perlu saya ciptakan untuk coaching dengan berhasil. Atau jangan-jangan karena belum terbiasa. Karena itu saya masih mengharuskan diri untuk membangun sebuah habit. Boleh jadi. Boleh jadi. Nah, tidak ada yang salah kalau kita mengharuskan diri kita. Tetapi ketika kita sudah menyadari hal ini, oh iya, wong saya saja sama diri saya sendiri harus mengharuskan kok. Nah, bagaimana caranya supaya saya tidak perlu mengharuskan, tetapi diri saya justru yang mendorong saya. Diri saya itu dengan sukacita bergembira atas rencana-rencana saya. Maka kenali diri kita sendiri, pahami 8 matriks tadi, ya akhirnya lama-lama tidak perlu lagi kita haruskan. Kita akan menganggap IG Live coaching itu sebagai sarana untuk meningkatkan skill dan knowledge kita. Sarana kita untuk mewujudkan misi hidup kita yang tercermin dari makna coaching ini bagi saya. Intensi-intensi saya. Ini wujud persembahan dan pelayanan saya kepada dia, kepada klien, sebagai wujud juga penghambaan saya kepada Tuhan saya. Ini nggak usah mikir duitnya, itu akan datang sendiri akhirnya kan. Kita nggak stres. Kita tidak menjadi pemimpin yang transaksional lagi, bahkan kepada diri kita sendiri. Harus itu kan masih transaksional, tetapi kita menjadi pemimpin yang transformasional, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, untuk pembisnis-pembisnis sendiri ini, Pak Pras, di era new normal ini, di mana mereka tertekan dalam keadaan finansial, apakah mereka perlu untuk berpikir non-transaksional? Ketika, kalau sekarang ini saya bicara tentang pengalaman, empirik hidup saya. Ketika saya begitu pensiun sebagai direksi sebuah perusahaan nasional, belajar kopi, kursus barista, dan kemudian menyulap ruang tamu saya itu menjadi coffee corner. Kita lihat, saya intervensi kepada skill knowledge saya, dan kemudian saya intervensi kepada place. Apa yang terjadi? Tiba-tiba teman-teman saya pada datang, ngopi di Rotella, di tempat saya. Ada Mas James Gui, ada Tommy Wong, ada Jamil Azaidi, dan bahkan mereka membawa teman-teman baru.
akhirnya saya punya network meluas. Bahkan suatu ketika ada prospek, Pak, kelihatannya kita perlu ketemu nih. Oh benar Pak, saya jawab gitu. Kita perlu ketemu karena saya juga butuh memahami apa yang terjadi dan apa kebutuhan untuk training ini. Oh bagusnya sambil ngopi kita Pak, saya bilang gitu. Oh ya setuju. Di mana ngopi itu? Yang enak itu ngopi di Rotella Pak. Oh, Rotella itu mana? Rotella itu rumah saya Pak. Oh ya udah saya ke sana. Loh, bahkan prospek datang ke rumah saya, bukannya saya datang ke kantor yang prospek. Nah, akhirnya dari situ dapat rezeki-rezeki baru. Ketika kita mengintervensi, mengubah satu komponen dari 8 matriks ini, tiba-tiba dunia kita berubah. Tiba-tiba rezeki-rezeki kita berubah. Siapa tahu ketika kita bingung, ya kita perbaiki meaning terhadap situasi, perbaiki intention. Bahkan sekedar kita misalnya keluar saja untuk ketemu teman-teman baru. Others, dimensi others kita intervensi. Atau kita belajar sesuatu yang baru. Tiba-tiba, gila ya, gue dapet ide untuk pivot nih bisnis ini. Dan ternyata benar di situ. Dan itu ketika kita punya intensi dan meaning yang kuat, alam semesta merespon, justru kita jangan-jangan lebih sukses di area yang baru ini ketika kita mengintervensi 1 dari 8 ini saja. Who knows? 1 dari 8. Apalagi 8-8-nya kita selaraskan. Nah, pebisnis teman-teman kita yang para pebisnis ini, saya kan tidak menguasai secara teknis bidang-bidang mereka. Ada yang di properti, ada yang di perdagangan, ada yang di medik, dan ada yang di kuliner, segala macam. Saya tidak menguasai hal-hal teknis. Tetapi saya hanya bisa berbagi tentang prinsip, tentang struktur berpikir kita terhadap diri kita. Beres di dalam, luar itu akan merespon perubahan-perubahan kita yang ada di dalam. Dan itu sebuah misteri, dan itu sebuah iman. Dan sekarang coba statistik metodologi bisnis mana yang mampu merumuskan dengan cepat resep untuk keluar dari pandemi. Semuanya sedang bereksperimen. Ambil satu tokoh expert dalam bisnis, tanyakan bagaimana cara saya keluar dari situasi ini dan sukses. Belum ada yang tahu jawabannya. Itulah anugerah Tuhan kepada kita supaya kita reset ourselves, back to ourselves. Belum ada vaksin. Artinya apa? Yang akan menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita, itu adalah imunitas dari diri kita sendiri. Belum ada vaksin untuk memberantas corona. Nah, begitu juga situasi bisnis. Belum ada yang mampu memberi obatnya. Yang dapat kita lakukan adalah imunitas mental, emosional, sosial, spiritual kita. Nah, banyak nih orang berkata, cara mendapatkan iman itu bagaimana? Ya buktikan aja. Untuk percaya sesuatu yang belum tahu, seperti itu. Ya sambil nggak percaya, lakukan saja. Dan lihat hasilnya. Tidak mesti kita beriman dulu baru kita berbuat baik. Kita berbuat baik, kita bersedekah, kita menolong orang. Walaupun nggak iman, lakukan saja. Nanti pelajaran-pelajaran hidup kita akan memberitahu kepada kita. Dan di era new normal ini ya diimanin aja bahwa segala sesuatunya akan membaik. Seperti itu kira-kira Pak Pras. Ya terserah. kalau saya mengimani bahwa situasi ini adalah hadiah dari Tuhan. Hadiah.
Tuhan itu maha sempurna, menciptakan segala sesuatu itu pasti sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna, termasuk COVID itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Temukan kesempurnaan itu untuk menyempurnakan hidup kita. Kita mau memimpin situasi atau kita mau dipimpin oleh situasi, terserah. Sakarepmu. Jadi itu leadership new normal ya Pak? Ya Pak Pras ya? Apakah Anda mau memimpin situasi atau dipimpin oleh situasi? Diawali dengan memimpin pikiran kita sendiri. Konsep-konsep kita sendiri. Selama ini kita dikuasai oleh konsep lama yang menghambat kita atau tidak? Kalau iya, hancurkan konsep lama, ciptakan konsep baru yang lebih memberdayakan dan membantu kita untuk hidup dan survive. Survive, learn, and grow setelah itu. Survive, learn, and grow. Pak Pras, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi mungkin boleh kalimat untuk penutup. Apa kesimpulan dari leadership new normal ini? Terutama buat para pembisnis di luar sana yang tentunya banyak sekali yang penuh ketakutan akan hal-hal yang uncertain. Ini adalah waktu yang tepat untuk belajar. Belajar mempelajari diri sendiri. Ketakutan itu sesuatu yang ada di dalam diri sendiri. Tidak ada di luar sana. Situasi itu tidak pernah menakutkan. Kita berjalan di pinggir jurang, ketakutan luar biasa. Tapi ada orang yang santai kok. Artinya, Betul. Artinya itu bukan soal berada di pinggir jurang. Itu soal bagaimana kita memahami diri kita, memahami situasi, memahami hukum-hukum alam yang bekerja, dan memahami apa tujuan-tujuan kita. Nah, begitu kita sudah mulai memahami, kita sudah memegang diri kita, memegang kehidupan kita. Itu aja. Pak Pras, thank you banget. Hari ini belajar banyak. Dan kira-kira mungkin di era pandemi ini tentunya ya kita harus, bukan harus ya, saya lagi mencoba menggunakan kata-kata. Boleh memilih untuk melakukan apapun juga yang Anda mau tentunya, tetapi akan ada konsekuensi yang juga akan datang dengan pilihan Anda tersebut. Ya. Dan memahami diri sendiri, memahami dan menyelaraskan diri sendiri, tentunya dari 8 aspek yang tadi di-sharing oleh Pak Pras, itu penting sekali untuk kita untuk bertumbuh, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya satu hal yang menarik sekali yang disebut oleh Pak Pras adalah anggap situasi ini adalah sebagai sebuah hadiah. So, thank you very much Pak Pras. Terima kasih buat Anda semua. Sama-sama, terima kasih. Semoga saya dapat ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Pras di lain waktu. Dan thank you, goodbye. Thank you, bye. Thank you, bye.